Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Saudara-saudaraku sekalian, segala puji bagi Allah telah memberikan kita nikmat Islam, iman dan ihsan sehingga menyampaikan kita kepada bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Kemudian tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada baginda kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita menyukuri nikmat Allah, dengan berkat kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita telah sampai di bulan Dzulhijjah dan kita sedang berada di antara 10 hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, yang mana ini disebut dengan ayyamim ma'lumat, sebagaimana disebutkan Allah di dalam firman-Nya, wa yadhkurusmallah fi ayyamim ma'lumat, yang artinya supaya mereka menyebut nama Allah, mengingat Allah pada waktu yang ditentukan. Yang ditentukan ini ialah di 10 hari di bulan awal di bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, berhubung kita berada di antara 10 hari di bulan awal di bulan Dzulhijjah, maka hendaklah kita memperkuat keimanan kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan banyak mengingat Allah, dengan zikrullah dan taat atas perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang berbunyi, ma min ayyamil amalus salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr. Yang arti dan kesimpulan daripada hadis ini yang berbunyi, Allah mencintai perbuatan amal saleh manusia di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Allah lebih mencintai daripada hari-hari yang lain. Oleh karena itu, hendaklah kita menguatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sampainya kita di hari-hari yang 10 ini. Hadirin saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha bukan membicarakan tentang daging dan bukan membahas tentang baju yang baru, akan tetapi bagaimana caranya ketakwaan kita selalu meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semurni-murninya takwa dan sempurna-sempurnanya takwa. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah sampai di telinga kita dan sering kita dengar cerita tentang Nabiullah Ibrahim dan anak beliau yang bernama Nabi Ismail alaihi salam, yang Allah abadikan cerita mereka di dalam Al-Quran, yang mana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'hu sa'ya, dan manakala sampai umur anak itu sanggup bekerja bersamanya, yaitu Nabi Ismail sanggup membantu Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sungguhnya aku bermimpi, anni azbahuk, aku memenggal kepalamu, yaitu menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka pikirkanlah dan bagaimana pendapatmu. Kemudian dijawab oleh Nabi Ismail alaihi salam, qala ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Telah jelas di sini hakikat daripada cerita ini bukan masalah tentang pisau dan darah, akan tetapi tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan yang sempurna, melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah gantikan Sayyidina Ismail dengan sesembelihan yang lebih besar. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran untuk diri kita yaitu kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing, adakah yang kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, entah itu harta kita ataupun waktu kita, bahkan ego kita. Apakah jika Allah mengangkat itu semua daripada diri kita, apakah kita sanggup? Apakah kita telah menerimanya? Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah melapangkan hati kita, Allah memberikan keluasan hati ketika Allah mengangkat semua daripada apa yang Allah berikan nikmat pada diri kita. Demikian juga tentang masalah hewan kurban. Gemuk ataupun kurusnya tidak menjadi masalah. Kalau ada yang gemuk itu lebih baik, kalau ada yang kurus itu juga tidak menjadi masalah. Akan tetapi yang paling penting adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Qur'an, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah daging ataupun darah yang sampai kepadaku, akan tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan, yang telah kita kerjakan perintah-perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan menjauhi segala larangannya Allah jauh-jauh. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi orang lain yang mendengarkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.